Saudara-saudara sekalian, Pak Pendeta terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Pada hari Sabat ini saya ingin sedikit berbicara tentang keselamatan dan karakter manusia. Mudah-mudahan tidak sampai 20 menit khotbahnya akan selesai. Cepat saja. Begini saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat simpel kepada grup WA. Grup WA ini anggotanya sekitar 20 atau 25 orang. Kami saling kenal. Kami pernah satu kos, kami pernah satu asrama, kami pernah satu universitas. Jadi semuanya Advent. Ada sekitar 25 orang. Pertanyaan yang saya lemparkan ke mereka adalah, siapakah yang yakin 100% pasti selamat? Jadi pertanyaannya saya lempar adalah, siapa dari antara kita, maksudnya di dalam grup itu, yang 100% yakin pasti selamat? Yang jawab hanya 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Semua menjawab tidak yakin. Saudara-saudara, kalau pertanyaan itu dilemparkan ke saya, apakah saya 100% yakin pasti selamat? Saya bukannya sombong, tetapi saya 100% yakin saya pasti selamat. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Yesus yang mengatakannya. Jadi otak saya tidak pakai, saya hanya percaya. Saya ingin lemparkan satu pertanyaan. Kapan hidup yang kekal dimulai? Pada waktu biasanya orang menjawab, biasanya orang yang menjawab hidup yang kekal bagi kita nanti pada waktu kita di sorga. Tetapi Alkitab tidak mengatakan itu. Kalau kita baca Yohanes pasal 24, saya tidak baca supaya cepat. Pada saat kita percaya kepada Yesus, hidup yang kekal mulai dari situ. Jadi kalau ada yang percaya Yesus 5 tahun yang lalu, maka hidup yang kekal mulai sejak 5 tahun yang lalu. Saudara boleh baca Yohanes 5 ayat yang ke-24. Maka hidup yang kekal itu sebenarnya adalah pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kehidupan kekal kita dimulai. Maka muncul pertanyaan, kan nanti ada yang meninggal. Yesus tidak pernah berkata mati. Yesus hanya berkata istirahat. Pada waktu Paulus dan Silas masuk di penjara, gempa bumi terjadi. Semua pintu penjara terbuka. Penjaga atau ketua penjaga tentara Roma ingin bunuh diri. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang kita baca tadi. Jadi pada waktu terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka. Kepala penjara yang menjaga itu ingin bunuh diri karena mereka takut Paulus dan Silas melarikan diri. Pada waktu kepala penjara ingin bunuh diri, Paulus dan Silas berkata, jangan bunuh diri karena kami masih di sini. Terpukaulah kepala penjara ini. Kemudian dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jawab dari Paulus sangat simpel, percaya kepada juru selamat, maka kamu, ini yang hebatnya lagi, kamu dan seisi rumahmu selamat. Maka saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, saat itu juga kejaminan keselamatan itu sudah di tangan kita. Kita ke gereja ini bukan cari selamat. Kita bayar perpuluhan bukan cari selamat. Berdasarkan ayat 16
Kisah Para Rasul 16 ayat 31, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, saat itu juga jaminan keselamatan diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi, saya khotbah di sini bukan cari selamat. Saya khotbah di sini karena saya sudah selamat. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Muncul sebuah pertanyaan yang agak susah. Well, kalau kamu selamat, kalau kamu sudah yakin 100% selamat, kalau kamu sudah yakin 100% hidup, kamu mempunyai hidup yang kekal, mengapa karaktermu, maaf saudara-saudara, masih amburadul? Iya kan? Kenapa karaktermu, maaf lagi saudara-saudara, saya pakai bahasa dunia, masih bejat? Padahal kamu 100% pasti selamat. Ini yang saya ingin terangkan sedikit. Dan saya coba memakai bait suci. Saya bikin sesimpel mungkin tentang bait suci ini. Supaya, karena kalau ada orang dengar bait suci dipikir complicated. Tidak. Kalau kita baca di dalam Mazmur 27 ayat 4. Nabi Daud mengatakan bait suci adalah rumah Allah. Jadi bait suci itu sebenarnya rumah. Saya coba gambarkan bait suci itu adalah meja ini. Saya coba bagi 3 meja ini. Karena rumah ini adalah rumah Allah, anggap aja ini rumah Allah. Alkitab mengatakan rumah Allah itu dibagi menjadi 3. Dari sini kemari adalah pekarangan. Seperti rumah kita juga ada pekarangannya. Pintunya cuma 1 di sebelah timur, di sebelah sini. Anggap aja ini sana timur, sana barat, ini pintu. Ruangan yang kedua, saya mengatakan anggap aja ruang tamu, seperti rumah kita masing-masing. Ruangan yang ketiga adalah kamar tidur Allah. Pekarangan, ruangan tamu, kamar tidur Allah. Oke, apa istimewanya dari pekarangan rumah Allah? Ada pintu. Siapa yang jaga pintu ini? Yesus. Jadi Yesus berada di pintu gerbang rumah Allah. Yesus yang ada di sini. Bukan satpam, bukan bodyguard, tetapi Yesus ada di depan pintu rumah Allah. Di ruangan tamu ada jenis makanan yang kalau kita campur menjadi satu, nama makanan itu adalah perubahan karakter. Di ruangan tamu sekali lagi ada makanan. Kalau kita campur menjadi satu, makanan itu adalah perubahan karakter. Apa istimewanya kamar tidur Allah? Ini adalah 10 hukum. Jadi sekali lagi, Yesus di depan pintu, 10 hukum jauh di sana. Mudah-mudahan saudara dapat gambarannya ya. Saya adalah seorang pencuri. Saya adalah seorang pembunuh, saya adalah berbuat segala kejahatan, saya datang ke rumah Allah. Pada waktu saya datang ke rumah Allah, siapa yang menjemput saya? Siapa yang saya ketemu pertama kali? Saya bertemu dengan Yesus. Pada waktu saya berkata, Yesus, saya ingin tinggal di rumah Allah. Apa kira-kira respon dari Yesus? Apakah Yesus berkata, tunggu dulu. Kamu gak boleh masuk. Kamu itu siapa? Apa latar belakangmu? Kemudian saya mengatakan, saya pencuri. Apakah Yesus akan masuk ke kamar tidur mengambil 10 hukum kemudian menunjukkan kepada saya? Oke Willy, karena kamu seorang pencuri, karena kamu adalah seorang pembunuh, ikuti dulu 10 hukum ini baru kamu masuk. Yesus tidak mengatakan begitu. Pada waktu saya datang ke rumah Yesus, Yesus langsung memeluk saya. Pada saat Yesus memeluk saya, saat itu juga keselamatan diberikan. Di pintu. Yesus tidak pernah menanyakan latar belakang manusia. Tidak pernah Yesus bertanya. Siapapun kita, waktu kita datang ke rumah Allah, Yesus
memberikan keselamatan kita di pintu. Dia langsung memberikan keselamatan kepada kita. Saya ambil contoh. Salib Yesus yang ada di sebelah kanan. Dia adalah seorang penjahat. Apakah dia disuruh menurut 10 hukum? Tidak. Pada waktu dia berkata, Yesus ingatlah aku, apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga kamu pasti selamat. Bukan dia ke sorga ya. Tetapi Yesus berkata, kamu memang seorang pencuri, tetapi kamu menerima aku sebagai juru selamat. Hari ini juga aku yakin dan beri jaminan kamu selamat. Maka kalau kita umpamakan dengan rumah Allah, di pintu sini kita sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi pada waktu kita selamat, berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita menjadi ciptaan baru. Jadi kita menjadi manusia baru. Pada waktu kita menerima keselamatan di pekarangan Yesus, kita adalah manusia baru. Tetapi ada manusia lama. Ya, sekali lagi, pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah selamat, kita menjadi ciptaan baru, tetapi manusia lamanya masih nyantol. Masih nyantol. Kita adalah bayi secara rohani. Manusia lama kita itu seperti raksasa. Itu sebabnya pada waktu baptis, kadang-kadang kita masih kasar. Kenapa? Karena manusia barunya masih bayi. Manusia lama kita seperti raksasa besarnya yang susah sekali diusir. Tetapi Yesus berkata begini, oke Willy, kamu adalah seorang pencuri, kamu adalah seorang pembunuh, aku tahu manusiamu lama, tetapi aku akan mengajak kamu ke ruangan tamu karena di sini ada makanan, makanan ini khusus untuk manusia baru. Makanannya apa? Pasti saudara tahu lah ya. Berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi. Itulah makanan untuk manusia baru. Makanan yang manusia lama jangan diberi makan supaya mati. Tetapi manusia baru, Yesus itu memberikan makanan kita dari kamar ruangan tamu Allah. Sekali lagi saya katakan, baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Itulah makanan yang harus kita makan supaya manusia baru ini, bayi ini bertumbuh menjadi kuat, bisa melawan manusia yang lama. Sehingga pelan-pelan karakter kita berubah. Kenapa? Karena manusia lama yang suka emosi, yang suka marah-marah, perlahan-lahan karena tidak diberi makan, dia perlahan-lahan akan menjadi kecil dan mati. Tetapi manusia baru akan bertumbuh karena diberi makan. Memang saya latar belakang saya bukan Advent. Tetapi memang kadang-kadang kalau ada orang ngomong yang kena telinga, manusia lama ini karena mungkin dia masih cukup besar, saya mengeluarkannya mengumpat. Jadi saudara-saudara begini, kalau ada orang yang melakukan sesuatu, contohnya Bung Yance ya, maaf Bung Yance. Kalau Bung Yance melakukan sesuatu, kemudian saya emosi, yang salah bukan Bung Yance. Yang salah diri saya. Kenapa? Karena manusia barunya masih tetap kerdil. Sehingga kalau Bung Yance berkata sesuatu, saya tersinggung, bukan Bung Yance yang salah, tapi diri saya yang salah. Kenapa? Karena manusia yang baru tidak bertumbuh secara cepat. Apa sih hasil daripada manusia baru? Manusia baru itu hasilnya Galatia 5 ayat 22. Saudara tahu apa isinya Galatia 5 ayat 22?
Itu buah roh. Saya bacakan. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, dan sabar. Jadi kalau Bung Yance ngomong sesuatu, saya masih suka tersinggung. Yang salah bukan Bung Yance, tapi buah roh yang di dalam hidup saya belum bertumbuh secara sempurna. Itu menurut pendapat pribadi saya. Jadi sekali lagi, kita semua masih dalam proses bertumbuh. Masih makan yang diberikan oleh Yesus. Ada satu hal yang saya ingin mention sedikit. Yesus pada waktu dia ingin memberi makan dari ruangan tamu rumah Allah, yaitu berdoa, baca Alkitab, menginjil. Yesus punya sendok, kalau ada makanan di sendok, dia hanya bisa sampai di mulut. Tidak ada, Yesus tidak bisa memaksa mulut kita untuk membuka dan menelannya. Kenapa? Karena kita punya the power of choice. Jadi kalau manusia baru kita tidak bertumbuh, makanan sudah di depan mulut, tetapi kita tidak mau membuka mulut dan menelannya. Sehingga makanan yang diberikan Yesus setiap menit, kita sendiri yang tidak mau makan. Karena kita mempunyai power of choice itu. Tidak bisa dipaksa. Allah mempunyai, dia akan melakukan apapun. Dia mempunyai segala macam kasih karunia. Tetapi dia akan stop pada saat kita memutuskan untuk menolak. Selesai semua itu. Jadi kalau saya mengatakan begini, saya 100% yakin selamat karena diberi jaminan oleh Yesus. Tetapi kalau saya tidak selamat, bukan karena Yesus yang tidak sanggup selamatkan saya, tetapi karena saya sendiri yang menolaknya. Karena saya menutup mulut saya dan menutup makanan itu untuk masuk yang sudah diselewir oleh Yesus. Jadi sekali lagi, kalau sampai kita tidak selamat, bukannya Yesus tidak sanggup menyelamatkan kita, tetapi mulut kita sendiri yang kita putuskan untuk membukanya. Jadi the power of choice. Jadi kalau kita masuk neraka bukan Yesus, kita memutuskan diri untuk menuju neraka, bukan karena kasih karunia Allah. Terakhir saudara-saudara. Oke, masih 10 menit sebelum jam 12 terakhir. Saya mempunyai teman. Teman ini adalah anak yang cukup, ayahnya adalah ayah yang cukup terkenal di organisasi Advent. Ayahnya pernah ketua, menjadi rektor UNAI. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tetapi anak ini satu di gereja dengan saya. Bawaannya adalah merusak gereja. Apapun yang dia lakukan, apalagi kalau pemilihan ketua, pengurus gereja, dia paling ribut. Setiap tahun. Maka saya berkata sama dia, saya berteman baik sama dia. Saya mengatakan gini, nama anggap aja namanya Alok lah ya. Saya tidak akan, Alok, saya bukan Tuhan. Tetapi saya 100% yakin. Kalau Yesus datang hari ini, 100% kamu tidak selamat. Karena troublemaker, tetapi Alkitabnya jago karena ayahnya jago banget Alkitab. Jadi dia tanya apa aja sama dia tentang Alkitab dia ngerti. Tetapi karakternya aduh bukan main. Satu saat malam tahun baru, dia minta bicara. Padahal dia jarang mau naik mimbar karena dia troublemaker. Kemudian dia bicara di tutup tahun, saya lupa tahun berapa. Tiba-tiba dia berkata begini kepada pendeta, kepada ibu pendeta, kepada seluruh anggota. Jika saya menyakitin Pak Pendeta, Ibu Pendeta atau jemaat yang lain, tolong maafkan saya. Kami semua terdiam. Ini orang ini, Alok ini kenapa berubah ya? Sahabat berikutnya, dia berbicara hal yang sama.
Maafkan apapun yang saya lakukan yang menyakitin hati kalian. 1 bulan kemudian dia dioperasi. Dia sebelum masuk ke kamar operasi, setiap anggota gereja yang datang, tolonglah, Will, tolong doakan saya. Sebab saya akan masuk kamar operasi. Mungkin seingat saya dia ada 8 kali minta didoakan karena dia akan dioperasi. Ayahnya pun datang, saya tidak tahu berapa kali mendoakan. Kemudian masuklah di kamar operasi. Saya bukan anestesia ya, pokoknya dia bikin orang pingsan aja. Ya. Jadi begitu habis doa dia masuk, saya tahu dia disuntik, tiba-tiba dia bilang tidak tahu apa-apa, pingsan, I don't know. Ya, pokoknya pingsan lah ya. Pisau belum menyentuh tubuhnya, dia meninggal. Saudara-saudara, sahabat berikutnya saya bersaksi di gereja. Saya mengatakan 100% Allah ini selamat. Saudara-saudara, inilah kasih Allah dan perjuangan Allah. Betapapun jahatnya kita, dia tidak pernah mengambil jaminan keselamatan dari kita. Apapun terjadi, dia akan usahakan 100% kita pasti selamat. Apapun itu. Biar Tuhan yang memberkati. Amin. Saudara-saudara, saya sebelum turun, Audrey ulang tahun hari ini. Audrey mau nyanyi dan kami sama